Oke, itu sedikit tadi dari saya pribadi untuk mengenal lebih jauh lagi Bapak Ibu. Nah, yang tadi saya buat itu, saya buatnya bukan dari aplikasi apa-apa, itu dibuatnya dari Canva Bapak Ibu. Jadi itu semua yang tadi video tersebut tadi saya perlihatkan lagi, ini dibuatnya dari Canva. Jadi bukan aplikasi yang gimana-gimana, bukan aplikasi yang berat, bukan aplikasi kalau dulu tuh bikin video kayak gini tuh kita harus download dulu besaran sampai 1 giga, 2 giga, terus juga nanti editingnya itu sulit sekali, bahkan untuk berubah warna kita harus ada layer 1, layer 2, layer 3. Bahkan untuk membuat bayangan seperti ini harus ada layer-layernya. Nah, dengan adanya Canva Bapak Ibu, hari ini dengan teknologi yang semakin maju, dengan adanya Canva, ini semua hanya drag and drop, artinya hanya tinggal memindahkan, hanya tinggal edit, hanya tinggal merubah sesuai dengan keinginan kita. Template-nya pun sangat banyak di Canva ini, bahkan ada ratusan ribu template yang ada di Canva yang bisa kita gunakan. Contohnya ini portfolio. Jika Bapak Ibu membutuhkan portofolio yang menarik gitu ya. Jika Bapak Ibu Recording in membutuhkan progress. portofolio yang menarik, biasanya kan portofolio itu atau CV itu kan dibuatnya dengan secari kertas ya, hanya secari kertas. Bapak Ibu juga bisa menggunakan seperti ini atau membuatnya seperti ini, membuat dengan video. Mungkin akan lebih menarik dan juga akan lebih menambah kualitas dari CV-nya. Walaupun memang mungkin kontennya biasa aja gitu ya, kontennya ya cuma segini-gini aja gitu. Tapi kalau dibalutnya dengan video yang menarik seperti ini mungkin akan lebih membuat apa ya, akan lebih menambah value dari sebuah CV kita gitu ya. Tadinya hanya sekedar CV, tapi kalau kita buatnya menjadi seperti ini kan orang lebih tertarik, oh ini apa sih? Oh ini kayak gini. Nah itu permulaan dari saya Bapak Ibu bahwa sesimpel ini membuatnya sebetulnya nih kalau Bapak Ibu mau lihat contohnya ya lagi ya. Ini hanya tinggal diklik 2 kali di sini kita udah bisa rubah namanya. Di sini kita klik 2 kali bisa kita rubah namanya judulnya. Di sini juga kita bisa rubah semudah itu. Pindah-pindahkannya juga hanya dengan klik dan kita pindah-pindahkan. Semudah itu Canva dan bahkan ini bukan aplikasi, ini tuh hanya web based artinya Bapak Ibu tidak 4.000 artinya Bapak Ibu tidak perlu mendownload aplikasi yang besar Aku mau seperti After Effects. Iya. Ini 2000 berapa? Apa dah? 4 ya. Ya, kita lanjut lagi ya. Seperti After Effects ya Bapak Ibu yang mungkin yang sudah tahu atau pernah menggunakan editing video atau juga kalau misalkan Bapak Ibu membuat edit graphic design Bapak Ibu itu juga bisa download Photoshop atau Adobe Illustrator. Nah sekarang nih ada web base yang namanya Canva Bapak Ibu yang bisa kita gunakan untuk editing segala macam. Bapak Ibu bisa jadi YouTuber bahkan sekarang bisa jadi content creator di Instagramnya, di sosial medianya, di Twitter ataupun di Facebook hanya dengan aplikasi atau web base yang bernama Canva ini. Oke, sebelum kita mulai Bapak Ibu, saya akan ada survei dulu. Oke. Oke, Bapak Ibu bisa masuk ke sini Bapak Ibu ya, ke menti.com dan untuk kodenya 261978 atau saya kopikan di ini ya, saya kopikan di kolom chat, Bapak Ibu bisa klik kolom chatnya, bisa klik kolom chatnya nanti akan ada pertanyaan. Ya, sudah ada satu orang yang menjawab.
2 orang, 3 orang, 6 orang. Ya, Bapak Ibu bisa klik, link yang ada di, chat room atau juga bisa lewat menti.com melalui kodenya 26 11 78. Sudah 18 orang, Mas guru di sini sudah mengisi. 19, ada lagi? Ya, dari 56 sudah 19, Bapak Ibu. 20, 21, ya. Bapak Ibu bisa klik, link yang ada di chat room atau juga bisa masuk ke menti.com dengan kode 26 19 78, lalu kemudian jawab. Ya, masih ada yang ingin menjawab, Bapak Ibu? Oke, 21 orang sudah menjawab. Oke, kita lanjutkan ya ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Bapak Ibu sudah menggunakan Canva dalam pembelajaran di kelas? Sudah 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 14, oh 13 orang belum, 21, 22, 23, sudah 25, 27, 29. Oke, ada lagi? 30. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Jadi 21 orang atau 21 partisipan di sini belum pernah menggunakan Canva dalam pembelajaran di kelas. 23. Ada 9 partisipan atau 9 guru yang sudah pernah menggunakan Canva di dalam kelas. Apakah Bapak Ibu menyukai dunia desain? Wah, banyak yang suka nih. 19 suka, 19, 20, 21, 22, 23, 25 suka. Oke, ada 27 yang menyukai dunia desain. Kita lanjut lagi. Oh, ada 29 nambah. Apakah Bapak Ibu berminat membuat konten menarik di sosial media? Wah, semua nih. 20, 1, 22, 23. Oke, ada 28, 30, 31 ingin membuat konten menarik di sosial medianya. Oke. Apakah Bapak Ibu pernah membuat konten sosial media menggunakan Canva? 5, 7, 8, 7, 10, 12. Oke, 32 sudah menjawab. 25, 28, 29, 30,
Full. Oke. 19 belum pernah menggunakannya untuk sosial media, ada 11 yang sudah pernah menggunakan untuk sosial media. Apakah Bapak Ibu menggunakan Canva untuk media? Mau menggunakan Canva untuk media atau alat pembelajaran? 14 mau tapi malas. 23 mau dan 1 mau tapi malas. 26, 27 sudah menjawab. 31 sudah. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Bapak Ibu bisa menanyakan atau apa saja yang ingin tahu tentang pelatihan hari ini. Boleh nanya apa aja Bapak Ibu. Moga-moga saya bisa jawab ya Bapak Ibu ya nanti ya. Aku mau tanya dong, Mr. Fikri. Oh iya, Bu Rahmi. Kalau untuk kita menggunakan Canva ini, apakah berbayar atau ada yang free atau bagaimana? Oke. Pertanyaannya nanti akan saya langsung dijawab juga nanti selain yang akan ada step selanjutnya. Jadi untuk guru itu bisa mendapatkan fasilitas full seperti Canva Pro atau yang harusnya berbayar, tapi karena memang kita ada fasilitas sebagai guru, kita akan mendapatkan secara gratis, Bu Rahmi. Nanti akan ada step by step-nya cara mendaftar bagaimana. Oke, baik. Terima kasih. Apakah bisa masukkan musik di Canva? Oke, nanti akan terjawab. Pertanyaannya, ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, akan saya pindah lagi ke yang selanjutnya. Ini, bagaimana cara memasukkan musik di slide? Oke, seperti tadi ya, seperti yang tadi saya sudah buatkan. Oke, apa syarat khusus untuk perangkat yang digunakan? Oke, untuk Canva tersimpan semua di semacam cloud, ya. Akan terjawab juga, Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin bertanya? Atau saya close? Oke, mungkin 4 ini ya, nanti akan terjawab juga semua pertanyaan ini, Bapak Ibu. Namun karena memang ini saya bilang tadi ya, ini hari Sabtu, terus juga hujan nih. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih diselimut atau juga masih ngantuk. Nah, kita main game nih Bapak Ibu. Biar semuanya melek dulu nih, biar semuanya semangat. Oke, nama gamenya tuh Zoom It In Food Edition Bapak Ibu. Kalau ngomongin makanan, apalagi lagi hujan-hujan gini enak ya Bapak Ibu ya. Kita sambil ngemil, sambil selimutan tuh enak banget. Nah, mungkin bisa mic-nya bisa dibuka Bapak Ibu, nanti bisa jawab bareng-bareng jika tahu jawabannya. Oke, Bapak Ibu welcome. Gamenya itu caranya adalah Bapak Ibu nanti akan menjawab atau menebak apa yang ada di dalam gambar tersebut. Sebetulnya itu tuh apa? Oke, nomor 1. Oh belum. Jadi nanti Bapak Ibu akan melihat sebuah gambar, terus nanti Bapak Ibu akan menjawabnya. Gambar itu apa? Sudah siap Bapak Ibu semua? Yang tahu bisa langsung jawab aja, boleh di kolom. Kita juga nanti lewat mic-nya bisa di-unmute. Oke. Kita mulai dari gambar yang pertama. Bapak Ibu ini gambar apa? Pizza. Pizza. Yakin Bapak Ibu ini pizza? Iya. Yakin pizza? Oh yakin bener ya? Goreng. Oh yakin bener kalau soal makanan nih Bapak Ibu nih? Kayaknya pizza. Kayaknya pizza. Kalau ini cuma segini doang nih, kok yakin bener ya ini pizza ya? Ada pepperoni-nya. Ada stuffed crust-nya. Betul, ini pizza Bapak Ibu. Oke, lanjut lagi ya. Ini apa Bapak Ibu nih? Apaan tuh? Imut. Kopior. Kopior. Iya, benar. Sirup. Apa itu? Es kayaknya es. Es buah. Es buah. Es buah. Kayak es kopior. Cendol.
Koper, Cendol. cendol. Cendol kan itu Coklat. apa warnanya coklat ya? Ada Hijau. yang putih. Oh, ada. Merah. Ada. Kelapa. Cenil ya, cenil. Cemil. Oke, kita lihat ya ini sebenarnya apa ya. Ya, sebetulnya ini donat Bapak Ibu. Oh, Nggak jelas soalnya gambarnya. Iya, donat. Donat. Oke, lanjut Should lagi be a ya. Ini apa ya? sprinkles. Nah, ini apa nih? Burger. Yakin bener nih Bapak Ibu. Yakin. Mungkin setelah ini bisa sambil order ya, bisa sambil order Ya. Burger King atau apa ya. Iya benar. Alamat saya bisa saya kirimkan ke Bapak Ibu kalau mau ngirimin Burger King. Bisa diorderin ya. Ya, ya betul sekali ini burger. Mantap. Mantap, enak sekali kayaknya nih Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, oh udah hanya 3 gambar Bapak Ibu. Ya. Jadi itu juga Bapak Ibu kalau mau dilihat ini kita menggunakan Canva. Game ini bahkan tadi yang saya buat itu menggunakan Canva. Jadi Bapak Ibu jika ingin menggunakannya di pembelajaran, game-game tersebut bisa menggunakannya juga di Canva Bapak Ibu. Jadi dari game sampai dengan pembelajaran semuanya bisa digunakan dengan Canva. Bahkan introduction kayak tadi saya sudah buat di awal portofolio saya itu juga bisa dibuat di Canva. Oke. Pertanyaan-pertanyaan tadi dari pertanyaan Bu Rahmi ya, apakah Canva itu gratis untuk kita? Ya, Canva itu gratis Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru punya fasilitas yang dipermudah oleh Canva untuk mendaftarkan diri kita di Canva untuk mendapatkan akun premium. Seakan fasilitasnya semua itu akun premium. Bapak Ibu bisa masuk ke Canva Education, canva.com/education. Jika Bapak Ibu belum mempunyai akun Canva for Education ya. Jika Bapak Ibu belum menggunakan Canva for Education, Bapak Ibu bisa masuk ke canva.com/education. Oke, sudah Bapak Ibu? Kita mulai. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi kita ada 2 sebenarnya Bapak Ibu. Ada sebagai teachers, ada sebagai schools. Nah, sebagai teachers, kita ini mendaftar individual. Nah, sebagai schools, ini kita mendaftar secara keseluruhan. Jika memang Bapak Ibu ingin mendaftarkan nih, di sekolahnya atau memang kepala sekolah atau wakakur atau wakanya ingin mendaftarkan sekolahnya di Canva, itu bisa sekarang dengan kontak us. Jadi nanti akan ada isian, kita mungkin bisa lihat kan ya kontak us seperti apa. Ada isian di sini yang Bapak Ibu harus isi. Ini jika memang untuk satu sekolah, Canva for personal atau Canva for my classroom atau across school. Ini artinya untuk semua sistem yang ada di sekolah. Jadi Canva itu juga bisa jadi LMS-nya Bapak Ibu, learning management system. Di situ bisa Bapak Ibu mengajar di situ, bisa memberikan tugas juga, bisa membuat kelas juga di Canva seperti Google Classroom. Jadi nanti Bapak Ibu jika mendaftar melalui yang ini, Bapak Ibu akan terdaftar secara keseluruhan di sekolahnya. Oke, karena di Al-Zahra ini primary and secondary bisa memilih yang ini. Terus role-nya sebagai pendaftar, misalkan yang mendaftarkannya sendiri di sini district adminnya. Di sini bisa diisi namanya nanti, diisi juga namanya. Terus namanya lagi bisa diisi nama belakangnya Bapak Ibu. Nah di sini nanti emailnya. Oke, ini saya memberikan contoh. Nomornya. Oh ini salah, saya nggak salah tapi salah ya, nggak boleh ya. 08 seenggaknya depannya kayak sama. Oke, ini salah juga. Oke, ya udah deh, saya kasih nomor asli deh. Oh ya, ini kita harus pilih negara dulu Bapak Ibu. Nah, negaranya dipilih, nanti selesai.
distriknya di sini Al-Zahra Indonesia. Berapa jumlah muridnya? Misalkan jumlah muridnya 1 sampai 500 atau 500 sampai 1000 gitu. Bisa diklik. Ini negaranya apa? Bisa dipilih Bapak Ibu. Kenapa? Contoh, for integrated system in our school. Nah, bisa jawab itu. Nah, jika nanti disubmit, Bapak Ibu akan dapat mendapatkan email dari CS-nya Canva, Customer Service-nya Canva, untuk kemudian Bapak Ibu mengisi atau tahapan selanjutnya itu untuk pendaftaran yang sifatnya satu sekolah Bapak Ibu. Oke, jadi itu untuk yang pendaftaran sifatnya satu sekolah. Jika disubmit nanti akan ada proses selanjutnya. Nah, sekarang yang mendaftarkannya itu secara pribadi. Mendaftarkannya secara pribadi. Ini get verified. Jadi Bapak Ibu ada dua jalan sebenarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mendaftarkannya langsung menggunakan Continue with Google, menggunakan email yang belum terdaftar di Canva itu boleh, atau jika memang sudah terdaftar di Canva juga boleh. Tapi nanti Bapak Ibu akan pada akhirnya akan mengisi isian yang salah satunya adalah upload SK ataupun ID card dari sekolah Bapak Ibu. Nah, yang paling disarankan adalah karena memang juga Canva ini sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan di Indonesia. Nah, yang paling disarankan adalah Bapak Ibu sudah mempunyai akun belajar.id di sini semua? Sudah? Belum. Sudah. Nah, jika Bapak Ibu sudah menggunakan akun belajar.id itu akan lebih bagus lagi menggunakannya karena memang itu secara tidak langsung sudah ada domain dari sekolah masing-masing. Jadi untuk verifikasinya tuh lebih cepat biasanya dibandingkan yang menggunakan Gmail biasa gitu. Oke. Itu aja sih Bapak Ibu cara mendaftarnya. Nanti Bapak Ibu bisa continue with Google, nanti akan ada isian dan juga mengisinya mempersiapkan SK atau juga bisa menyiapkan ID card dari sekolah Al-Zahra. Nah, hanya itu. Nanti Bapak Ibu menunggu beberapa waktu untuk verifikasi dan siap digunakan untuk Canva for Education-nya. Canva for Education ini gratis dan juga fasilitasnya semua seperti yang pro. Jadi Bapak Ibu tidak akan kena watermark tuh. Kan biasanya ada yang bikin desain, ada watermark Canva kayak gitu ya. Itu karena menggunakan Canva yang standar tapi dia menggunakan elemen yang sebetulnya untuk Canva for Pro, yang untuk yang pro-nya. Nah, karena Bapak Ibu di sini sebagai guru, ada fasilitas yang namanya Canva for Education. Nah, Canva for Education ini fasilitas yang pro tadi semua gratis bisa digunakan. Terus saya pengen coba nih Bapak Ibu mencontohkannya. Cuman saya itu sudah terdaftar semua nih akunnya. Kayaknya sih ini belum. Nanti akan mendaftarnya seperti itu jika menggunakan Gmail. Nah, nanti Bapak Ibu karena di sini Bapak Ibu mendaftarkannya sebagai Canva for Education akan ada pop-up seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa klik yang Get Started. Nah, namanya siapa? Di sini nama pertamanya siapa? Nama belakangnya siapa? Nama institusinya apa? Mungkin Al-Zahra Indonesia. Ya. Oke, di sini Bapak Ibu harus mengupload SK atau minimal ID card dari Bapak Ibu semua yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu benar-benar seorang guru di sekolah tersebut. Jadi ada proof atau bukti bahwa Bapak Ibu tuh mengajar di sekolah yang tadi Bapak Ibu sudah isi. Kalau di Al-Zahra berarti harus ada kalau di ID card-nya ada nama dan sekolahnya Al-Zahra seperti itu. Kalau misalkan SK itu lebih baik lagi. Kalau pakai kartu PGRI bisa nggak, Pak? Kartu PGRI sebaiknya yang sesuai institusinya, Bu. Kalau di PGRI-nya ada nama Al-Zahranya sih tidak apa-apa. Tapi kalau kalau tidak,
mungkin akan bisa kadang ada yang bisa gitu ya menggunakan ID card semacam itu, organisasi seperti itu, tapi akan riskan ditolak, Bu. Yang lebih mudah itu yang ada nama sekolahnya, ada domainnya, itu akan lebih mudah. Itu kita upload foto berarti. Iya, upload foto. Contoh ya, misalkan ini kita anggap aja sebagai ID card saya lah gitu ya, atau SK saya. Biar kita bisa maju ke tahap selanjutnya. Nah, kayak gini-gini juga saya buat di Canva gitu. Ini saya sudah coba buka nih, continue with Google kan, udah pakai email. Kok dia bolak-balik gitu terus ya? Bolak-baliknya kemana tuh Bapak Ibu? Ibu? Disuruh login, kan udah masuk pakai Google nih. Nah, habis itu dipilih emailnya, udah kan? Akunnya mau dipakai mana? Habis itu this account already exists, please login. Saya pencet login, balik lagi ke tempat yang ke awal tadi. Oh, karena Ibu sudah menggunakan Canva sebelumnya Bu ya, dengan menggunakan email tersebut? Udah pernah sih buka dulu, berarti harus sign up ya? Iya, sign up. Kalau bisa menggunakan email yang baru sih akan lebih baik. Tapi itu email tersebut sudah terdaftar di Canva belum? Nah, saya lupa tuh. Maksudnya untuk Canva for Education. Oh, saya lupa tuh. Udah pernah pakai email yang itu ya, coba di sign up itu kali. Ya udah terusin aja Mas. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Jadi kita akan diberikan 48 jam untuk di-review. Jika memang kita layak untuk dijadikan Canva for Education, nanti kita akan mendapatkan fasilitasnya. Di sini kita akan tambah lagi pengen mengajar apa, karena saya menggunakan bahasa Inggris, bisa klik English. Terus di sini kita mengajar misalkan primary ya, primary, angkatan berapa, misalkan 4, middle, pilih semua, Bapak Ibu isi aja nggak apa-apa. Submit. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini masih try Canva for Pro. Kalau masih ada kayak gini ini Bapak Ibu, artinya ini belum Canva for Education. Kalau masih ada try Canva for Pro. Ini karena saya baru daftar tadi, jadi artinya saya masih menggunakan Canva for Pro, masih di review gitu Bapak Ibu. Nah, kalau kasusnya kayak Ibu yang tadi, karena sudah pernah menggunakan Canva-nya, sudah terlogin, ada dua pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat email baru, atau biasanya di sini tuh di bawahnya tuh ada Ibu setelah login tuh di sininya ada untuk pendaftaran Canva for Education. Ibu bisa klik di situ, nanti akan nge-reverse ke halaman yang tadi seperti saya, pendaftaran seperti saya tadi. Ada nggak Bu di sininya Bu? Di bawah sini. Coba ya. Kalau di login. Ini saya coba masuk ke email lagi. Ya, boleh. Oke, yang lain Bapak Ibu ada pertanyaan sampai sini? Karena kita pelatihannya sambil berjalan, sambil enaknya sih Bapak Ibu sambil ikutan coba. Jadi kalau ada kendala bisa langsung sama-sama dipecahkan. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu terkait pendaftarannya? Jadi tadi kita ada dua cara ya Bapak Ibu ya. Ada secara keseluruhan sekolah mendaftarkan, ada secara pribadi mendaftarkan masing-masing. Nah, yang lebih enak itu menggunakan, kalau pribadi itu menggunakan email yang berdomain sekolah seperti belajar.id, atau kalau memang Bapak Ibu punya email yang domainnya sch.id, misalkan kayak Fikri Abdillah @alzahra Indonesia sch.id, itu akan lebih mempermudah dari verifikator Canva, karena dia ngerasa oh ini sudah domainnya, sudah domain sekolah, pasti dia seorang guru di sekolah tersebut gitu. Ya, ada lagi pertanyaan sebelum kita mulai ke praktek cara membuat video atau menggunakan Canva dalam pembelajaran kita, Bapak Ibu? Mr. Fikri, ya. Kalau begitu jadi kita untuk mendaftarnya nggak bisa, maksudnya supaya si Canva ini
yakin sama kita, berarti harus ada nama sekolahnya gitu ya, nggak bisa pakai email sendiri gitu pribadi. Bisa Ibu, asalkan tadi kayak syarat SK dan segala macam dipersiapkan untuk pendaftaran. Contoh, yang di input, yang di add tadi itu ya. Contoh nih, kalau saya stop share dulu, contoh yang akun saya yang sudah terdaftar di ini saya salah share. Ini akun saya fikriabdillah@gmail.com, tapi sudah Canva for Education dan sudah menggunakan kelas juga, menggunakannya di dalam kelas gitu. Nah, itu tidak apa-apa, tapi selama kita mengupload dengan proper. Tapi seingat saya sih dulu saya ini uploadnya ID card sih, tapi pokoknya apapun itu yang ada nama dan sekolahnya, dokumen yang ada nama dan sekolahnya itu bisa. Oke, makasih. Untuk yang tadi domain kayak email sekolah atau juga email belajar.id itu hanya untuk meyakinkan gitu, lebih meyakinkan si verifikator bahwa Bapak Ibu ini benar-benar guru di sekolah tersebut, dan jadi verifikasinya jadinya biasanya lebih cepat. Jadi banyak kejadian Bapak Ibu sudah mendaftar, sudah menggunakan SK, tapi banyak yang tertolak atau juga nggak diverifikasi itu karena biasanya load-nya itu banyak. Apalagi kemarin lagi pandemi ya Bapak Ibu ya, lagi pandemi itu lagi banyak-banyaknya guru-guru menggunakan Canva, banyak yang mendaftar, banyak yang tidak terverifikasi akhirnya. Jadi yang didahulukan biasanya yang berdomain sekolah atau juga belajar.id. Mungkin karena sudah terlihat dari emailnya. Oke, makasih Mister. Ya Bu, jadi sebetulnya sih sama aja menggunakan Gmail biasa atau itu semuanya bisa, namun mungkin lebih meyakinkan aja. Baik. Bapak Ibu, sudah ada lagi pertanyaan terkait pendaftaran? Ada Mister mau nanya, Mister. Ya, untuk pelatihan Canva kita hari ini menggunakan Canva Education atau gimana? Kalau menggunakan Canva Education kan kita belum terdaftar. Nah, saya akan memberikan contohnya menggunakan Canva for Education karena saya sudah menggunakan Canva for Education. Nanti kalau Bapak Ibu sudah bisa mengikuti, karena beberapa pun yang tidak pro atau for education bisa dibuka Bapak Ibu. Selagi Bapak Ibu bisa mencarinya di template-nya di sini. Nah, nanti kalau sudah terverifikasi Bapak Ibu bisa mengulanginya lagi atau bisa membuatnya, cara membuat kelas dan lain sebagainya. Kalau menggunakan Canva yang biasa bisa? Bisa, masih bisa. Oh, cuma nanti mungkin ada beberapa elemen yang masih tidak bisa digunakan atau ada watermark. Masih pro ya? Masih pro gitu ya? Oke, makasih. Oke, Bu. Nah, Bapak Satu Ibu, lagi, Mister. Ya, boleh. Ini kan udah ada akun yang sudah pernah dipakai sebelumnya, tapi akun yang domainnya Gmail. Sudah ada beberapa desain. Bisa nggak seperti model di Google, jadi kita switch akun dengan yang guru belajar ID gitu, jadi yang nggak perlu buka lagi yang satunya, karena kita pengen lihat nih desain yang di akun sebelumnya, bukan yang akun guru. Ini saya baru mau nyoba yang edu gitu, tapi di sini sudah terdaftar yang biasa. Itu harus keluar dulu atau bisa add account? Jadi maksudnya desain Ibu yang sebelumnya pengennya tetap ke bawah gitu Bu ya, ke akun yang baru jika Ibu bikin baru lagi ya Bu ya? Iya, atau ke bawah atau mungkin dengan mudah bisa kita lihat lagi lah gitu. Bisa nggak? Bisa banget Ibu. Canva ini selain juga drag and drop tadi yang saya bilang, tapi juga dia semua sistemnya juga bisa dibagikan secara mudah. Nah, di sini tuh kita bisa membuat tim, Bu. Nah, mungkin Ibu bisa membuat tim di sini. Anggotanya saya yang guru belajar gitu ya? Iya, anggotanya dia yang satunya lagi gitu. Nanti Ibu bisa melihat tuh desain-desain Ibu semua yang ada yang sebelumnya. Bahkan bisa edit ulang lagi juga. Gitu. Kalau berbagi bisa melakukan editing juga ya? Bisa. Nah, kalau di sini juga di saya kebetulan di sekolah saya ada tim graphic design. Kadang-kadang kalau misalkan kita permintaannya mendadak gitu ya, permintaannya mendadak,
Ya, Canva ini adalah penyelamat kita semua, Bapak Ibu. Jadi kita ada tim juga nih, tim sekolah. Ini untuk ketika ada permintaan dadakan atau kita mintanya lagi, karena kan ada permintaan kitanya lagi liburan gitu ya, kitanya lagi di tempat jalan-jalan. Nah mungkin tuh tiba-tiba kita ngambil laptop dulu ke rumah. Nah kita bisa hanya menggunakan HP aja, bisa download aplikasinya di App Store. Nah itu kita bisa edit di HP. Nah itu kita bisa menggunakan bareng-bareng tuh, karena kita membuat tim. Kadang-kadang saya udah sampai ini nih, tolong dong lanjutin, tambahin logonya, tambahin logo Al-Zahra-nya nih, tambahin logo ininya, nanti diterusin sama teman yang lain, itu bisa. Kalau kita membuat tim. Nah, mungkin di Al-Zahra juga mungkin bisa membuat tim nanti, tim graphic design, untuk misalkan, ini Bapak Ibu, tiba-tiba atau ada ingin publikasi di sosial medianya Al-Zahra, itu bisa banget. Bikin tim di sini nanti bisa kolaborasi bersama, bikin foldernya, atau bahkan bikin kalender hari Senin tuh upload ini, hari Selasa upload ini tuh bisa di Canva di sini. Untuk alamat yang dimasukkan ke dalam tim harus sudah terdaftar di Canva ya? Ya, harus minimal sudah terdaftar di Canva, baiknya sudah terdaftar di Canva for Education, karena kalau hanya sekedar terdaftar di Canva, nanti ketika yang satu sudah for Education, yang satunya lagi belum for Education, jadi nanti ketika elemen-elemennya tidak bisa digunakan oleh temannya satunya lagi. Sebisa mungkin semuanya sudah for Education, jadi ketika teman-teman semua bikin tim, ya akan ngikut. Nah, tapi Ibu, kalau misalkan kita buat bentuknya kelas, contoh saya ini menggunakan, saya membuat kelas 10 MIPA kayak gini nih. Kelas seperti ini, otomatis siswa-siswa yang login di kelas 10 MIPA, ini mereka akan mendapatkan fasilitas yang sama seperti gurunya. Jadi ngikut ke gurunya Bapak Ibu. Jika mereka menggunakannya login sesuai dengan kelasnya. Jadi loginnya adanya di kelasnya. Nah, itu akan otomatis semua elemen dan segala macamnya akan menjadi Canva for Education. Walaupun si siswa-siswanya atau tim tersebut tidak termasuk ke dalam Canva for Education. Jadi selama dia ada di kelas tersebut dan tidak keluar lagi nih, nggak klik yang Canva ini nih, nggak klik Canva ini, artinya dia akan back ke berandanya. Itu dia akan selama dia masih ada di kelas ini kayak gini, dia akan bisa menggunakan Canva for Education. Semua fasilitasnya sama seperti gurunya, ngikut. Gitu. Oke, terima kasih, Mister. Oke, kita ada lagi Bapak Ibu pertanyaan sebelum kita lanjut? Maaf Pak, bisa nggak kalau sebelum kita lanjut ini, sekarang kita semua dituntun dulu untuk bisa buka Canva atau daftar sekalian gitu, baru kita bisa langsung praktek, maksud saya gitu. Oh iya boleh. Tadi pada ikut Ibu? Belum ya? Belum pada ngikut ya? Iya, semuanya biar pada buka dulu gitu loh maksudnya. Jadi biasa sekalian praktek, kalau nggak gitu kayaknya nangkapnya agak di awang-awang. Boleh. Oke, mungkin Bapak Ibu semua bisa buka Canva-nya, canva.com nih. Bisa buka canva.com di sini. Supaya saya juga sama, saya akan membukanya di akun satunya lagi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke Canva for Education, linknya saya sudah share di chat room. Canva Education. Itu link yang bisa digunakan untuk mempermudah Bapak Ibu mendaftar di Canva for Education. Jadi langsung masuknya Canva untuk pendidikan. Sudah Bapak Ibu semua? Sudah. Oke, tampilannya tadi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke, tampilannya seperti ini. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ada Canva for School. Tadi kalau Canva for School untuk secara keseluruhan didaftarkan. Nah, ini untuk teachers. Untuk gurunya masing-masing individual mendaftarkan. Berarti kita yang teachers dulu ya berarti ya? Ya, untuk yang teachers dulu. Oke.
Nah, Bapak Ibu bisa beberapa cara, ada dengan continue with email atau continue other way. Nah, dengan mudah kalau Bapak Ibu, karena memang saya yakin Bapak Ibu semua di sini sudah menggunakan Gmail, gunakan saja continue with Google. Sini karena tadi saya sudah terdaftar, di saya menggunakan akun yang lain lagi. Saya gunakan ya. Sini belum. Oke, contoh ini Bapak Ibu login ke Gmail yang masing-masing. Ya, sudah. Sudah. Ini kemana? Kayaknya ada pilih akun. Oke, jika sudah nanti akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Pilih akun sebentar. Oke, sudah tampilannya akan seperti ini. Nah, akan tiba-tiba langsung pop up seperti ini. Jika Bapak Ibu menggunakan Enggak keluar begitu, gimana dong? Gitu, Pak. Sebentar. Ada minta apa namanya sebentar. Akun. Mas muter sebentar. Masih lama Mas muter. Continue with. Ya, continue with. Ada yang minta email? Boleh masuk emailnya. Ini kok ada 2 sih? Masih muter nih sebentar. Saya tampilnya begini nih, Bu Nita, Arnita Nazir. Nah, terus. Atau Ibu tadi yang bisa nggak ya share? Kalau yang bermasalah tadi. Bu siapa? Yang Bu Nita, Arnita Nazir. Bu Nita bisa share screen saja, nanti langsung bisa ketahuan. Wah, saya pakai HP nih. Maksudnya blokirnya pakai laptop, terus itunya pakai HP. Nah, bisa HP. Ibu itu bisa klik Canva for Education ya, diklik. Untuk yang Google-nya bisa diklik. Klik yang mana? Yang Google, yang logo Google yang paling atas. Ini. Maaf, muter itu. Terus gunakan email yang belum pernah digunakan atau yang sudah digunakan nggak apa-apa. Ini, nah tuh udah pilih emailnya. Nah kembali lagi seperti itu. Oh ini biasanya karena sinyal, ini sinyal sih Bu sebetulnya. Ini Bu, oh Ibu tuh udah ini Bu, sudah terdaftar di Canva. Jadi Ibu tinggal login aja, tidak perlu register. Nah mungkin Ibu bisa login. Kalau memang sudah balik lagi dia ke situ. Ya karena Ibu sudah terdaftar di Canva tuh. Yang pojok kanan atas login. Menggunakan Canva. Kan? Ya login, klik. Login. Nah terus munculnya seperti itu. Nah klik Gmail lagi. Klik yang Google. Pilih yang tadi kan. Nih. Nah kembali lagi seperti itu. Dan tadi bolak-balik itu terus. Tulisannya apa tuh? This account already exists. Please login. Nah iya, karena Ibu sudah terdaftar, bisa masuk dengan apa namanya link lain. Nah, linknya saya akan kasih Bu ya. Linknya jadi tidak menggunakan link, bisa menggunakannya yang ini. Canva Education. Itu Canva biasa berarti. Canva biasa. Jika memang sudah terdaftar, Ibu bisa menggunakan Canva lewat canva.com. Jadi bukan Canva for Education. Pak, kalau ada kata tulisan pilih akun untuk melanjutkan ke Canva? Gimana Bu? Ada tulisan pilih akun, berarti masukkan akun atau bagaimana? Ya, masukkan akun.
Oke, mungkin tidak perlu Bu, tidak perlu via link yang saya, tapi kalau lebih mudahnya untuk langsung klik link yang dari saya. Nah, pun Bapak Ibu bisa cari aja di Google Canva, nanti bisa langsung login lewat Canva tersebut. Nah, karena untuk mempercepat Bapak Ibu sudah jam 11, kita langsung saja sambil berjalan, mungkin yang tadi mendaftar, yang sudah terdaftar bisa menggunakan akunnya yang sudah terdaftar. Nah, ini sekarang kita akan menggunakan Canva dalam pembelajaran. Nah, di Canva sendiri Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke apa aja yang bisa digunakan di dalam pembelajaran, di sini Bapak Ibu ada yang paling atas, kalau Bapak Ibu sudah buka Canva-nya, sudah login, ada yang namanya Learn di sini Bapak Ibu. Nah, di sini ada Bapak Ibu bisa banyak belajar tentang bagaimana menggunakan Canva. Jadi ada tutorial-tutorialnya tuh. Ada Canva untuk events, ada Canva untuk design school, blog, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa belajar, bahkan di Learn ini Bapak Ibu bisa belajar bagaimana memadupadankan warna. Kan contoh orang kayak saya nih Bapak Ibu, walaupun saya sering desain, sering bikin-bikin grafik desain, tapi sebetulnya saya buta warna parsial nih sebetulnya. Nah, di Canva ini kita ada namanya pelajaran atau juga tutorial bagaimana memadupadankan warna yang baik gitu. Biar nggak nabrak-nabrak, biar nggak aneh-aneh gitu. Kadang-kadang ada yang hijau, kuning, merah, biru, semuanya dimasukin. Nah, di Canva ini ada tutorial-tutorial yang Bapak Ibu bisa masuk ke Learn, bisa ke Design School atau yang lainnya. Oke, boleh. Bisa ke paling bawah. Colors. Kalau Bapak Ibu mau belajar tentang bagaimana memadupadankan warna, bisa masuk ke sini Bapak Ibu ya. Canva/colors. Linknya bisa sudah saya share di chatroom Bapak Ibu. Contoh nih ya, color palette generator. Nah, di sini Bapak Ibu bisa upload image yang kira-kira Bapak Ibu mau, atau juga Bapak Ibu bisa belajar nih. Misalkan ini berarti teman-temannya ini, di bawahnya ada nih. Ini bisa teman-teman ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk warna. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke cara menggunakan Canva di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan membuat presentasi di kelas, ada membuat video dalam kelas bagaimana, infografik, contoh misalkan Bapak Ibu ingin membuat infografik tentang pembelajaran biologi, biasanya itu yang ada infografiknya, geografi atau pelajaran-pelajaran yang sifatnya penjelasan atau explanations, bisa menggunakan infografik juga di sini. Poster, bisa ngasih tugas-tugas ke anak-anak, cara menggunakan poster. Worksheet di sini juga tersedia Bapak Ibu, lesson plan atau RPP Bapak Ibu bisa membuatnya di Canva, terus juga schedule kelas bisa membuatnya di Canva, pelajaran kelompok bisa, terus juga announcement, newsletter, classroom newsletter bisa, bahkan bukan virtual background dan lain sebagainya. Mind map, brainstorm, flashcard Bapak Ibu, itu semua bisa dibuat di Canva. Jadi kalau kita sudah Canva for Education, biasanya yang paling atas nih, you might want to try, ini biasanya yang sifatnya untuk pendidikan semua, untuk pembelajaran-pembelajaran di dalam kelas. Nah, kita ambil contoh sekarang cara membuat presentasi dulu Bapak Ibu. Nah, presentasi ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu gunakan di dalam kelas, juga Bapak Ibu kalau misalkan nih ada yang jiwanya pengen jadi YouTuber, bisa banget ini menggunakan Canva ini sebagai media Bapak Ibu membuat video pembelajaran melalui presentasi tadi. Oke, kita membuat step by step-nya ya. Contoh, kita sekarang kalau sudah diklik, Bapak Ibu ini kita kliknya di sini tadi, balik lagi ya. Takutnya ada yang kelewat. Kita klik educational presentation. Nah, kita klik. Oke. Setelah diklik nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ini tampilan kanvas yang ada di kanan ini yang Bapak Ibu bisa gunakan, dan di sini templates di kiri, paling kiri ini ada templates yang Bapak Ibu bisa gunakan.
Dan Bapak Ibu bisa cari ini sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Contoh, misalkan Bapak Ibu pengen ngajar math. Ini biasanya ada yang temanya sesuai dengan math. Bahkan ada yang sudah ada materinya Bapak Ibu di dalamnya nih. Math tuh, teaching math, math and banking, dan lain sebagainya. Ini sudah ada beberapa materi, bahkan yang sudah ada isinya gitu. Sudah ada isinya materinya apa aja. Tapi banyaknya hanya sekedar template. Ini templates untuk slides-nya. Nah, di sini elemen Bapak Ibu. Elemen ini hal-hal apa aja yang pengen Bapak Ibu tambahkan di sini. Kayak frame dan lain sebagainya bisa dicari di sini, atau Bapak Ibu pengen nambah karakter, misalkan karakter. Ini akan keluar karakter-karakter Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu pengen nyarinya yang temanya itu Muslim. Bisa dicari di sini Muslim. Akan keluar semua karakter-karakter yang sifatnya Muslim, atau math akan keluar yang sifatnya semua atau berhubungan dengan math. Geografi, contoh, akan keluar yang berhubungan dengan geografi. Itu Bapak Ibu. Oke, nah selanjutnya uploads. Ini uploads ini kita mendapatkan, kalau apalagi Canva for Education ya, kita mendapatkan clouds yang tidak terbatas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa upload sebanyak-banyaknya foto atau juga berkas-berkas yang ada yang Bapak Ibu punya, dokumen-dokumen yang Bapak Ibu punya bisa di sini. Nanti untuk mempermudah desain Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada teks Bapak Ibu. Teks ini untuk menambahkan teks ke sini, dan juga styles di sini, warna-warna yang Bapak Ibu ingin gunakan, color palette dan sebagainya. Nah, tadi ada pertanyaan di awal, apakah bisa menambahkan lagu di Canva? Bisa. Di audio Bapak Ibu. Itu di audio. Ini lagu-lagu yang sudah ada di Canva, Bapak Ibu, yang sudah tersedia di Canva. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu pengen nambahin lagunya sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan yang Bapak Ibu pengen, nambahinnya di uploads, bukan di audio. Di upload sini. Upload media. Bapak Ibu. Contoh, saya pernah upload yang lagu nih. Lagu ini bisa diupload di sini. Karena tapi kalau lagu agak lama, nah di sini saya ada contoh-contoh yang sudah pernah saya upload nih lagu-lagunya. Itu harus download dulu ya? Ya, kalau saya biasanya sih ngambil di YouTube, Bapak Ibu ngambil di YouTube tuh, kita bisa tambahin SS, kan YouTube www.youtube.com dan apa-apa di belakangnya tuh ya. Nah, kita tambahin aja SS setelah www.ss, nanti dia akan reverse ke downloadan, nanti lagunya kita download, setelah di download kita upload aja ke sini. Kita upload lagi ke Canva-nya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan lagu-lagu yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kayak tadi saya yang portofolio itu menggunakan lagunya Coldplay. Nah, itu hasil dari download sendiri. Bahkan Bapak Ibu juga bisa ngupload video di sini, video-video yang Bapak Ibu ingin gunakan di dalam pembelajaran. Nah, ini background dan lain sebagainya untuk penambahan-penambahan kekayaan Bapak Ibu mendesain Canva. Oke, kita mulai ya. Di sini contoh pembelajarannya, karena saya Inggris, Bapak Ibu, kita belajar bahasa Inggris ya, Bapak Ibu. Contoh saya bahasa Inggris. Contoh saya mau belajar adverb nih, Bapak Ibu. Tinggal pilih aja nih tema yang saya pengen. Oh, ini kayaknya bagus nih. Saya cocok dengan saya gitu. Karena lagi-lagi Bapak Ibu, seni itu kan selera ya. Kadang-kadang ada yang seninya pengen yang kayak gini, ada yang pengen warnanya kayak gini, pengen kayak gini, itu beda-beda setiap orang. Jadi seni itu selera. Nah, kalau saya nih kayaknya yang ini enak nih dilihatnya. Nah, saya tinggal apply all 12 pages. Semuanya 12 page saya masukkan ke dalam slide ini. Oke. Nah, contoh kayak gini nih Bapak Ibu. Ini sudah ada nih materinya. Materinya ini coba ya saya lihat dulu ya. Nah, iya. Bahkan kayak adverb gini itu sudah ada materinya. Jadi Bapak Ibu untuk beberapa pelajaran ada yang sudah bahkan ada isinya gitu pembelajarannya. Nah, tapi jika Bapak Ibu ingin menambahkan, atau ingin mengganti materinya, atau juga Bapak Ibu hanya ingin mengambil template-nya aja, isinya Bapak Ibu pengen ganti. Ini kan adverb. Oh, tapi ini bagus nih gambar-gambarnya. Saya karena ngajar matematika, tapi saya kan nggak mungkin ngajar adverb gitu. Nah, bisa diganti di sini. Di sini bisa ganti dengan nama Bapak Ibu misalkan.
sini nama Bapak Ibu misalkan Bu apa ya? Bu Rahmi atau Bu Arnita ya, Bu Arnita. Bu Arnita gitu, bisa. Nah, di sini kita ganti. Nah, itu semua Bu, Bapak Ibu ini kan drag and drop nih. Ini semua bisa kita pindah-pindahkan nih. Kalau Ibu ngerasa ini kegedean nih, oh, kita kecilin aja deh. Ini bisa tinggal giniin aja. Oke. Ini Bapak Ibu sambil coba semua? Sudah sambil coba yang presentation? Ya. Oke, sambil dibuka ya yang presentasinya. Jadi nanti setelah ini saya akan minta satu orang untuk menunjukkan hasil karyanya nih Bapak Ibu. Nah, atau kayak gini, ini bisa tinggal naik gedein, kecilin aja. Nah, ini juga awannya, misalkan gedein, kecilin. Nah, misalkan tambah, Bapak Ibu pengen elemen ini kayaknya kurang deh. Elemennya saya pengen nambah elemen lain lagi yang benar-benar sesuai dengan mata pelajaran saya deh. Tinggal cari aja nih, sesuai dengan mata pelajaran Ibu. Karena saya English, nah tinggal cari aja English. Di sini ada banyak. Contoh kayak gini. Ada yang bergerak kayak gini. English, misalkan ya. Ini saya tambahkan English. Itu tinggal klik aja. Klik ini akan keluar di sini. Biasanya keluarnya langsung gede. Nah, Bapak Ibu tinggal kecilin. Tinggal taruh di tempat yang kira-kira Bapak Ibu inginkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu sampai dengan ke apa? Presentasi ini. Jika tidak, kita akan lanjut. Mr. Fikri, sorry. Ya. Mau bertanya. Iya ya. Untuk akun kalau seandainya sudah punya .sch.id terus login ke kanalnya itu langsung bisa for education atau tadi ada tulisan try apa tadi Canva ya? Ya, yang pasti. for education-nya. Kalau seandainya sudah domainnya sudah .sch.id. Walaupun sudah sch.id tetap harus ada pendaftaran. Tadi seperti yang saya sudah bilang di awal bahwa perbedaannya hanya di saat verifikasi aja. Dua-duanya jadi Gmail, sch.id atau belajar.id semuanya sama-sama bisa mendaftar untuk Canva for Education. Harus mendaftarkannya lagi ke Canva for Education. Nah, nanti akan ada daftar. Untuk yang domain itu akan lebih mudah biasanya diverifikasi. Itu aja bedanya. Mudah-mudahan Bu Nini masih ada, Bu Nini. Ada. Halo Bu Nini. Iya. Iya. Bu Nini, ini sebetulnya .sch.id Al-Zahran sudah punya. Mungkin nanti yang seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi masing-masing guru nanti punya email. Ya. dwi.alzin.sch.id. Itu sebetulnya sudah ada, tinggal dimanfaatkan dan syukur-syukur nanti semua guru bisa punya gitu. Semuanya emailnya akan alzin.sch.id, sebetulnya sudah ada karena sudah terverifikasi di kementerian untuk alzin.sch.id. Jadi di situ seperti yang sudah disampaikan, cloud-nya lebih besar, kapasitasnya, tinggal nanti panggil narasumbernya lagi untuk guru semua punya email alzin.sch.id karena bisa dimanfaatkan seperti ini. Terima kasih Bu Nini. Oke, siap. Jadi untuk sekarang diperhatikan aja dulu untuk bagaimana desain secara garis besarnya yang diberikan oleh Mr. Fikri. Nanti kita siapkan untuk guru-gurunya, nanti kita adakan lagi ya. Terima kasih. Selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya, ini bahkan untuk yang background-nya ini Bapak Ibu bisa diganti juga. Contoh nih kayak saya di English, misalkan nih Bapak Ibu pengen nambah background-nya gini, background-nya ganti dengan yang English aja gitu sesuai dengan ininya. Tapi usahakan jangan nabrak kayak gini Bapak Ibu nih biar bisa kebaca. Kalau ini kan nggak kebaca ya. Nah, misalkan aja ini ya, misalkan Bapak Ibu ingin ganti background-nya, ini tinggal ditarik aja nih yang ada di sini, tarik ke sini supaya sesuai dengan background yang Bapak Ibu inginkan. Atau Bapak Ibu pengen nyari di Google, download sendiri, nge-upload ke sini Bapak Ibu, upload medianya dan ganti background. Contoh ini media yang sudah saya upload. Ini kayak gini. Saya jadikan ini di background atau seperti ini saya ganti ini gambarnya. Itu dengan mudah semua. Jadi semua ini benar-benar drag and drop Bapak Ibu. Jadi semua yang saya drag nih dari sini bisa ngeganti
semua benda yang ada di atau semua gambar yang ada di sini. Contoh kayak gini, pindahnya ganti awan. Saya ke sini gantinya awan. Sini gantinya awan. Saya ke sini ganti yang atas. Ini ganti yang ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk penggantian gambar dan juga penambahan gambar itu betul-betul hanya drag dari yang ada aja, drag dari yang kiri ke kanan aja gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, contoh kayak gini sudah menambahkan, contoh misalkan ini materinya, Bapak Ibu sesuai dengan misalkan ini tentang gurunya ya, kalau ini tentang gurunya. Nah, Bapak Ibu jika memang pengen ganti, pengen narsis sedikit, ganti fotonya dengan foto Bapak Ibu ini bisa nih, tinggal tarik aja nih kayak gini. Ini foto Bapak Ibu yang di kiri yang sudah diupload sebelumnya, kayak gini contohnya uploadnya, upload di sini, Bapak Ibu tinggal tarik aja ke sini, pindahkan ke karakternya atau pindahkan ke sini, atau bisa jadi background. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, bahkan taruhnya sini boleh. Nah, selanjutnya, ini untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa menambahkan materi-materi yang sesuai dengan materi Bapak Ibu untuk yang PowerPoint ini ya, PowerPoint ini. Nah, kalau memang sudah Bapak Ibu sudah membuat PowerPoint yang sesuai dengan pembelajaran Bapak Ibu, karena memang ini saya kebetulan adverb-nya sudah dibuatkan materinya sama editor Canva-nya. Nah, enak nih jadinya kita tidak perlu banyak-banyak edit, ataupun kalau pengen nambah ya tinggal nambah-nambah dikit aja gitu. Kalaupun Bapak Ibu pengen ngambil temanya aja ya bisa. Tema dari yang si adverb ini tinggal ganti jadi materi Bapak Ibu semua. Nah, terakhir Bapak Ibu untuk yang presentasi ini, Bapak Ibu bisa presentasinya itu secara standar. Standar tuh kayak gini. Kayak tadi saya nih kayak gini standar. Contoh, ini presentasi standar, kayak biasa kita kayak menggunakan PowerPoint aja. Atau Bapak Ibu bisa menggunakannya sebagai present and record Bapak Ibu. Nah, kalau untuk yang Canva for Education, ini ada pilihan present and record Bapak Ibu. Kan ibaratnya bisa record. Bisa record dan juga nanti ada videonya Bapak Ibu, ada suara Bapak Ibunya di situ. Nah, nanti setelah di-record Bapak Ibu bisa upload itu ke YouTube. Jadi bentuknya nanti akan bentuknya video setelah di-record. Nah, hasil dari video tersebut akan menjadi video pembelajaran. Nah, contoh ya, saya akan matikan dulu kamera yang ada di yang ada di sini, yang ada di Zoom supaya saya bisa menggunakannya di Canva ya. Di sini kita bisa present and record, next Bapak Ibu. Nah, nanti akan keluar go to recording studio. Jadi akan ada beberapa saat, akan ada seperti ini. Akan tes suaranya, kamera sudah ada di sini Bapak Ibu. Start recording. Nah, ini Bapak Ibu bisa mulai nih. Mulai ngomong kayak gini nih. Ini ada waktunya di Bapak Ibu. Ini ada kalau sudah selesai end recording, ini Bapak Ibu bisa ngomong sesuai dengan slide masing-masing. Ini untuk Bapak Ibu membuat media pembelajaran, bisa di-download videonya nanti hasilnya. Nanti setelah itu Bapak Ibu bisa gunakannya atau Bapak Ibu bisa memplaynya di kelas, dalam kelas, atau juga bisa upload di YouTube. Bapak Ibu semua bisa jadi YouTuber, atau juga ntar siswa Bapak Ibu semua bisa diberikan tugas untuk menonton YouTube-nya Bapak Ibu semua, itu bisa. Nah, contoh kayak gini. Contoh ya, part of speech, bla 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 bla. Halo, ketemu lagi bersama saya Fikri Abdillah. Ini bisa jadi diawalin biasanya kan kita untuk awalan. Nah, ini perkenalan dulu Bapak Ibu, bla 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 bla, bisa perkenalan di sini semua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang motive questions, adverb, modify verb, modifying adjective, and modifying adverb. Terus selanjutnya, nah hari ini kita juga akan belajar tentang define the meaning of an adverb, provide various example of sentence using adverb properly, show understanding or how an adverb modifies verb, adjective, and adverbs. Terus motive questions. Do you usually travel for vacations and bla 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 bla. Contohnya seperti itu.
Bapak Ibu semua. Nah, adverb. And adverb kita bisa jelaskan di sini Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu mengajar tentang math ya, berarti nanti menjelaskannya math gitu ya. Math misalkan aljabar adalah bla 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 bla. Apa aja sih aljabar, bagaimana menggunakan aljabar, contohnya seperti itu. Nah, di sini juga masih penjelasan Bapak Ibu bisa terus ngomong. Nah, di sini nanti akan videonya Bapak Ibu dan suaranya akan terus masuk. Masih masuk. Ya. Ada pertanyaan semua? Oke, jika ada pertanyaan bisa kalian semua bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih semuanya sudah menonton. Nah, jika sudah, Bapak Ibu bisa end recording. Nah, di end recording ini biasanya cukup lumayan lama nih, karena kan ini kan sistemnya web based ya. Jadi kita tuh upload apa yang sudah kita record, nanti kita akan download lagi tuh. Download apa yang sudah kita record. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang coba membuatnya. Nanti setelah ini kalau bisa saya mau lihat ya contoh Bapak Ibu membuat presentasinya seperti apa. Oke, nah kalau sudah tadi kan itu baru kita upload ya. Kalau sudah kita pencet yang download. Ya kan ada proses downloadnya di sini nih. Karena ini cukup lama proses downloadnya, kita sambil nunggu, sambil belajar yang lainnya Bapak Ibu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Jika Bapak Ibu ingin membuat video pembelajaran melalui presentasi atau juga video pembelajaran untuk YouTube di kelas. Tadi Miss Ismi mau tanya katanya tuh Pak. Ya, gimana? Ada guru TK yang mau tanya tadi di chatnya kalau nggak salah. Apakah untuk berubah jadi Canva Education berapa lama? Karena saya coba edit silakan raise hand ya, langsung nanti boleh langsung bertanya aja raise hand. Oh, kalau untuk merubahnya itu sebetulnya 48 jam Ibu Ismi. Jadi untuk proses perubahan Canva standar ke Education biasanya diberikan waktu 48 jam. Nah, kalau misalkan sampai ke 4 hari atau 5 ya, hari atau boleh pakai chat ya. Atau seminggu belum ada jawaban atau Ibu belum menjadi Canva for Education, biasanya itu sebetulnya load-nya sedang tinggi, load untuk pendaftaran, atau Bapak Ibu ada persyaratan yang memang misalkan contoh ketika foto SK-nya itu ngeblur, nama Bapak Ibunya nggak kelihatan atau fotonya nggak kelihatan, itu ada hal-hal yang seperti itu, teknis-teknis yang seperti itu. Bapak Ibu bisa ulang lagi atau bikin email baru lagi untuk daftar lagi. Bahkan ada yang mendaftar baru daftar beberapa menit kemudian langsung diverifikasi ada. Jadi itu bergantung dari verifikator dari si Canva-nya sendiri. Kadang cepat, kadang lambat. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Maaf Pak, Bu Nita. Ya Bu Nita. Iya, saya dari tadi buka coba tapi nggak bisa, nggak muncul pertanyaan suruh upload segala macam, itu kenapa ya? Kak Ibu tapi sudah itu ya, sudah Iya, udah coba email yang lain gitu. Terus udah coba yang akun belajar itu kan. Nah, itu juga nggak ada pertanyaan suruh upload kan, tadi yang Bapak buka tuh ada tuh suruh upload, ada beberapa pertanyaan kan. Ini kok nggak muncul-muncul, itu kenapa? Kalau Ibu login langsung bisa Bu, lewat Canva yang biasa? Nggak bisa juga. Nggak bisa juga? Kalau udah login balik lagi ke yang tadi. Ini tampilan dari siapa ya? Yang lagi share. Bukan saya. Oke. Seperti ini nggak ada Bu ya? Tampilan seperti ini tidak ada ya? Nggak ada. Oke, nanti mungkin untuk yang Canva biasanya aja, Canva yang Canva.com adanya sign up for free. Nah, bisa sign up for free dulu, boleh nggak apa-apa Bu? Nanti kalaupun Ibu ingin mendaftarkannya ke Canva for Education, biasanya di pojok kiri bawah ini nih ada yang pendaftaran untuk Canva for Education. Bapak Ibu bisa mengupgrade. Jadi kita bisa mendaftarkannya dari nol, bisa juga sudah terdaftar terus kita upgrade ke Canva for Education, itu bisa. Oke, baik. Bapak Ibu, ini kita sudah yang hasil saya tadi sudah terdownload. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini nih Bapak Ibu.
izin share ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk upload, download dan juga kayak proses drag and drop itu bergantung dari kecepatan internet kita juga Bapak Ibu sebetulnya. Nah, contohnya seperti ini nanti, Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu kan ini kan tadi pokoknya sepanjang slide ini Bapak Ibu bisa ngomong, bisa mulai. Nah, hasilnya seperti ini. Mulai ngomong kayak gini nih. Ini ada waktunya di Bapak Ibu. Ini ada kalau sudah selesai recording, di Bapak Ibu bisa ngomong sesuai dengan slide masing-masing. Ini untuk Bapak Ibu membuat media pembelajaran, bisa di-download videonya nanti hasilnya. Nanti setelah itu Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa jadi YouTuber juga nanti nih. Ntar si video Bapak Ibu ada di kiri pojok bawah Bapak Ibu, terus juga ada suara Bapak Ibunya sambil penjelasan seperti itu. Untuk kalau sudah di record gini berarti videonya nggak bisa dipindahin ya Mas? Yang ngomong itu pindah ke atas slide saya. Sudah tidak bisa Bu, kalau sudah selesai tidak bisa dipindahkan. Nah sebetulnya ada dua cara nih Bapak Ibu, itu secara Berarti yang harus ya, ada dua cara nih Bapak Ibu. Ada cara yang kayak seperti tadi, seperti saya. Ada cara lain lagi, tapi itu Bapak Ibu bisa record sendiri lagi di handphonenya masing-masing penjelasannya. Nah, setelah di-record penjelasan dan video Bapak Ibu nih, Bapak Ibu bisa upload video tersebut ke Canva. Bisa di-upload ke Canva seperti ini. Upload lewat sini, upload video, bisa upload. Nanti video yang sudah terupload Bapak Ibu bisa pindahkan ke sini di pojok atau di atas atau di mana itu bisa. Itu bisa ada. Terima kasih semuanya sudah. Jadi Bapak Ibu bisa bikin bisa membuat videonya sesuai dengan slide-nya. Jadi ada kalau misalkan di sini ada 12 slide ya berarti 12 video. Tiap slide Bapak Ibu bikin video penjelasan masing-masing. Jadi nanti tinggal di drag aja. Contoh misalkan ini video ya Bapak Ibu ya. Ini kan karena ini sebenarnya foto ya. Misalkan ini video, kita tinggal pindahkan aja ke sini videonya. Nah, untuk kita videonya, misalkan ini video gitu. Nah, videonya kita pengen taruh di sini bisa. Kalau misalkan sistemnya seperti itu Bapak Ibu record dulu di HP-nya masing-masing, tiap slide terus juga diupload ke sini, terus dipindahkan ke sini. Itu akan lebih fleksibel sebetulnya. Bapak Ibu pengen taruhnya di atas, pengen di bawah, pengen di tengah-tengah atau di mana itu bisa. Tapi untuk yang lebih mudah seperti cara saya tadi. Ya Bu Ismi, pertanyaan? Bu Ismi ingin bertanya? Bu Ismi? Iya, Mister, terkait pertanyaan yang sebelumnya, kalau misalnya ada kendala di verifikasinya itu, nanti ada keterangannya nggak? Misalnya kesalahan di upload yang data dirinya atau apa, atau langsung daftar lagi aja? Nah, untuk biasanya nih ada dua. Kalau kemarin sih waktu zaman-zaman lagi kita lockdown itu tidak, bahkan banyak yang nggak dapat notifikasi apapun gitu sampai dengan berhari-hari, bahkan sampai dengan sebulan dia nungguin tidak dapat. Akhirnya ketika dia daftar ulang lagi ternyata dia langsung terverifikasi. Nah biasanya itu bergantung load dari pendaftarnya. Kadang-kadang dapat notifikasi di email, kadang juga enggak. Kalau misalkan ditolak itu bisa jadi dapat notifikasi, bisa jadi juga enggak. Jadi kalau misalkan sebenarnya kalau udah lewat seminggu gitu ya nggak diverifikasi, coba lagi aja bikin baru lagi, upload lagi baru SK atau juga ID card-nya itu nanti akan terverifikasi. Atau coba terus aja. Oke, terima kasih Mister. Ya, Bu. Nah, itu untuk membuat slides dan video pembelajaran Bapak Ibu. Jadi hanya dengan slides atau dengan educational presentations ini Bapak Ibu sudah bisa menjadi YouTuber yang biasa-biasa atau yang biasanya banyak di YouTube pelajaran tentang ini gitu, fisika tentang ini, biologi tentang ini, atau juga pembelajaran matematika tentang ini.
Bapak Ibu bisa ngejelasin aja yang Bapak Ibu biasa ngajar di kelas, atau juga kemarin selama pandemi biasanya ngajar melalui Zoom, sekarang tinggal slide itu aja tadi Bapak Ibu jelasin, record di Canva bisa, atau dengan cara yang kedua juga bisa dengan record di HP, di-upload satu-satu gitu tiap slide itu bisa. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa jadi tuh bisa upload ke YouTube-nya masing-masing atau ke Instagram-nya masing-masing. Oke, sampai sini mungkin saya mau lihat dulu nih, karena ini baru presentasi, saya mau lihat mungkin ada yang ingin berani ngasih contoh dari hasil kerjaannya nih Bapak Ibu, ada nggak? Yang bisa berani nanti dapat kenaikan gaji nih dari kepala sekolahnya. Ada? Ada yang mau share slide yang sudah dibuat, Bapak Ibu? Halo? Halo Bapak Ibu, ada yang berani slides-nya di-share? Bu Arnita? Bu Saya Tri? belum bisa buka, masih tadi mencoba. Wah, tapi pakai akun yang standar bisa, Bu? Iya, adanya yang free tadi itu, makanya saya penasaran. Ntar deh habis ini coba lagi bikin akun baru kayaknya. Oke, baik. Oke, yang lain ada yang ingin Akhiran ini share? sebenarnya. Ya, yang lain mungkin ada lagi yang ada yang ingin share hasil slides-nya Bapak Ibu? Baru 1 slide. Gak apa-apa, coba aja Bu Nadia. Dicoba. Kita lihat ya hasil dari Bu Nadia. Bisa share screen semua kan ini ya? Nggak bisa. Oh, Bu Nadia nggak bisa. Untuk adminnya, apakah bisa Bu Nadia dikasih ini? Dikasih akses untuk share screen? Halo? Adminnya siapa? Pak ya? Sudah Pak, sudah bisa, silakan. Oke, Bu Nadia sudah share screen. Nah, seperti ini nih Bu Nadia nih. Oke, ini Bu Nadia mengajar Inggris juga Bu Nadia ya? Iya. Nah, Bu Nadia sebelumnya punya banyak PowerPoint nggak Bu Nadia? Iya ada, tapi bikinnya pakai PowerPoint biasa. Nah, mungkin Bu Nadia nanti jika memang ingin merubahnya itu pindahkannya ke Canva, biasanya juga saya begitu. Yang dulunya saya punya PowerPoint di laptop saya tinggal copy paste aja materi-materinya ke tiap slide yang ada di Canva biar tampilannya lebih menarik atau juga sesuai dengan keinginan kita. Tinggal di copy paste aja di tiap slide-nya gitu Bu Nadia. Oke. Ya, jadi slide yang udah ada sebetulnya tinggal kita pindahkan ke Canva. Apalagi kalau Bu Nadia ini pengen buatkan ini menjadi video, itu nanti bisa di video pembelajaran. Bu Nadia juga belum for education ya? Belum. Tapi sudah mengajukan? Sudah tadi, udah dapat email. Oke. Oh itu, jadi Emailnya apa? buat untuk Canva itu kebetulan ada beberapa guru yang belum masuk Dapodik Pak. Oh alah gitu. Jadi yang hanya memang beberapa guru yang sudah masuk Dapodik, karena kan memang guru kita banyak banget nih, sementara Dapodik mungkin hanya sesuai dengan kebutuhan di Dapodik, itu saja. Oh oke, baik. Oke, baik. Oke, Bu Nadia, terima kasih banyak hasilnya ya. Bagus banget. Nanti mungkin bisa dicoba-coba lagi, bisa sambil dicoba-coba ya untuk Canva for Education atau juga untuk cara menggunakannya lagi. Oke, Mr. Fikri, thank you. Oke, untuk Bu Ana, ada pertanyaan tadi? Siapa Bu Ana ya? Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita sudah belajar menggunakan membuat video atau juga membuat presentasi. Nah, tadi kan kita menggunakannya template-nya itu template presentasi ya. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya educational video. Educational video ini biasanya untuk Bapak Ibu di Al-Zahra nih pengen bikin publikasi, misalkan ada acara di Al-Zahra, misalkan acara upacara lah gitu, acara upacara. Nah, Bapak Ibu juga bisa membuat di sini di Canva.
Saya klik ya di sini ya, educational video. Nah, biasanya untuk educational video ini kalau tadi untuk yang, PowerPoint tadi atau presentasi tadi itu banyak slides-nya, kalau biasanya untuk yang video ini hanya 1 sampai dengan 3 slides saja. Nah, contoh untuk welcoming, misalkan Bapak Ibu pengen welcoming video, bisa pilih yang ini. Welcome students, misalkan nanti kan Bapak Ibu besok sudah masuk semua ya, anak-anaknya ya. Ini bisa menggunakan welcoming students seperti ini. Welcome students, bla 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 bla. Ini untuk publikasi sekolah biasanya. Atau biasanya setelah acara, Bapak Ibu sudah selesai foto-foto dan lain sebagainya, selesai bikin record video lewat HP-nya, bisa menggunakan video-video yang ada template-template yang ada di Canva supaya lebih menarik ketika diupload di sosial medianya. Bisa sosial media sekolah atau sosial media pribadi. Oke, kita ambil contoh video ini ya, template ini. Oke, ini dia sebetulnya adalah video tentang pengenalan dirinya. Nah, sebenarnya template apapun itu bisa Bapak Ibu sesuai dengan selera Bapak Ibu. Mau itu tentang pengenalan, Bapak Ibu pengen rubah jadi acara. Misalkan di Al-Zahra ada acara apa ya Bapak Ibu ya? Acara pensinya atau grand opening ada ya biasanya ya? Misalkan grand opening Al-Zahra. Nah, untuk huruf, biasa kalau merasa terlalu besar di atas ini ada hurufnya, bisa dikecilkan Bapak Ibu. Oke, seperti itu, 160 misalkan udah cukup. Nah, ini videonya bisa diganti dengan video yang sudah Bapak Ibu record. Nah, tapi misalkan Bapak Ibu bentuknya tidak mau video, bentuknya maunya foto, itu bisa. Misalkan nih, oke, ini dia sudah buka. Nih, kita rubah. Masukkan ini ke dalam sini. Nah, ini jadi bentuknya foto bukan video. Grand opening Al-Zahra. Mungkin nanti bisa tambahkan di sini fotonya sekolahnya Al-Zahra, bisa. Terus nanti bisa juga tambahkan logo Bapak Ibu jika memang sudah ada logonya, logonya sudah diupload di Canva, tinggal tambahkan saja di sini di tempat biasanya kan kalau logo itu di kiri atas atau di kanan atas atau di tengah itu ya. Di atas nanti tinggal tambahkan aja logo dari Al-Zahra. Kan ini kan judul biasanya di awal itu dari video tersebut adalah judulnya. Nah, untuk yang kedua biasanya temanya atau misalkan temanya apa lagi gitu ya. Misalkan tema di sini tema acara bisa. Nah, nanti di belakangnya bisa ganti lagi foto dari yang bertemakan dengan Al-Zahra gitu. Nah, contoh misalkan ini sekolahnya Al-Zahra gitu, di belakang bisa tambahkan sekolahnya Al-Zahra. Nah, nanti di sini nanti akan ada foto-foto kegiatannya boleh ditambahkan Bapak Ibu. Foto-foto kegiatan misalkan foto-foto kegiatan anak-anak yang baru lagi apa bisa ditambahkan di sini. Bahkan semua di sini juga bisa diganti, di drag aja pindahkan ke sini dan untuk kata-katanya di sini semua bisa diganti sesuai dengan keterangan atau yang Bapak Ibu inginkan. Atau Bapak Ibu ngerasa nih kayak gini, pengennya ini nggak mau di tengah deh saya, pengennya adanya di bawah, itu tinggal ditandai saja terus pindahkan, bisa dipindahkan semuanya. Ini bisa dipindahkan, ini bisa dipindahkan ke sini. Lagi-lagi karena Canva ini sifatnya drag and drop Bapak Ibu, jadi semua bisa dipindahkan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semua. Itu untuk video. Nanti hasilnya ini bentuk video biasanya sudah ada lagu-lagu yang sudah diberikan seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk video. Jadi kalau promosi sekolah nih Bapak Ibu, promosi sekolah juga bisa menggunakan Canva. Jadi banyak sekarang juga karena kan Canva itu temanya sangat identik ya biasanya ya. Maksudnya saya bisa kadang-kadang ngelihat beberapa sekolah sekarang ini buatan Canva nih.
Karena Bapak Ibu kalau kita buat di Photoshop dulu, karena dulu tuh saya sering banget bukanya Photoshop terus, tidak ada buka yang lain, Photoshop atau juga kalau video After Effects atau juga apa editing video yang lainnya, itu kan kita butuh effort untuk buka laptop, butuh kadang juga laptopnya juga nge-lag. Nah, untuk di Canva ini kita aman nih biasanya. Nah, tadi pertanyaan di awal, spesifikasi seperti apakah laptop yang bisa digunakan untuk Canva? Semua jenis laptop dan handphone, Bapak Ibu. Enggak semua sih kalau handphone ya. Kalau handphonenya yang bukan Android, bukan ini nggak bisa. Yang handphone lama tuh 6.600 itu belum bisa sih sebetulnya. Jadi handphone yang sekarang ini semua bisa digunakan untuk editing video atau juga poster di Canva atau juga presentasi di Canva itu bisa semua. Nah, selanjutnya ini untuk infografik Bapak Ibu sesuai dengan pembelajaran Bapak Ibu semua. Oh ya, sebelumnya untuk yang educational video untuk promosi sekolah atau juga untuk pembelajaran di kelas juga bisa. Itu ada pertanyaan Bapak Ibu? Untuk yang educational video. Jelas kayaknya. Oke, kita sekarang pindah ke educational infographic. Ini Bapak Ibu jika di kelasnya ingin membuat infografik, biasanya sih kalau saya di bahasa Inggris sih jarang ya buat infografik ya. Tapi kalau di pelajaran-pelajaran lain, contoh kayak apa ya? Map coba ya, ada nggak yang map infografiknya di sini? Nah, contoh kayak gini, kinds of triangles. Nah, ini Bapak Ibu bisa bikin kayak gini atau juga bisa bikin penugasan ke siswa menggunakan Canva, membuat tabel-tabel seperti ini atau juga infografik seperti ini. Ini Bapak Ibu bisa buat di Canva infografik seperti ini. Dan untuk printnya Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu ingin print atau ingin tempel di kelas, itu bisa download saja. Apalagi kalau udah Canva for Education, downloadnya itu bisa di setting. Ini untuk sampai ukuran terbesar. Seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk infografik. Contoh misalkan pelajaran lainnya, biologi. Di sini ada beberapa template yang sesuai dengan biologi. Tapi kalau misalkan ternyata Bapak Ibu pengen bikin infografik, biologinya materinya nggak ada di sini. Pakai saja yang ada template-nya, tinggal tambahkan gambarnya Bapak Ibu cari di Google. Capulasi kan? Enggak, dia pareng, dia rumahnya ini dijual sama mertuanya. Dijual sama mertua. Ya, untuk infografiknya Bapak Ibu bisa pilih misalkan ini replace. Nah, ini misalkan biologi ya. Misalkan ini gambarnya nggak sesuai juga materinya, Bapak Ibu pengen ganti, bisa diganti aja judulnya di atas. Penjelasannya juga bisa diganti Bapak Ibu, dan juga untuk ini untuk gambarnya bisa diganti. Misalkan ini materi-materinya nggak sesuai dengan materi Ibu, bisa ganti lagi. Maaf nih saya pakai gambar ini lagi karena sesuai yang ada yang di saya, bisa diganti aja. Yang tadi bisa di delete Bapak Ibu, misalkan ini bisa di delete. Oh ya, Pak Fikri, boleh tanya? Tadi kan kalau untuk di sini kan kita bisa ganti-ganti gambarnya. Nah, kalau kita ngambil salah satu gambar aja di sini kita copy, misalkan untuk dimunculkan di soal gitu bisa nggak? Satu gambar saja untuk misalkan di sini di infografik ini kan banyak gambar tuh. Nah, salah satu gambarnya mau kita ambil nih, kita copy, mau kita munculkan di soal. Soalnya Ibu mau ditampilkan di mana? Di Word, bisa nggak? Bisa. Bisa. Caranya adalah Ibu bisa, saya balikan dulu ya ke home ya. Ibu bisa di home, create a design Ibu. Di sini kan ada pilihan. Ini Ibu pilih aja custom size. Misalkan custom size, atau juga jangan custom size. Yang gambarnya sesuai dengan seperti apa ya? Contohnya, udah deh. Instagram Story. Ini sebenarnya untuk yang ini hanya untuk ukuran ya Bapak Ibu ya.
Itu untuk yang kalau di sini create a design ini ukuran aja. Jadi Bapak Ibu bisa milih yang manapun. Misalkan misalnya pilih dari flashcard. infografik tadi kan ada gambar tuh. Nah, kita klik, kita copy aja langsung kayak kita ngopi di Word, nggak bisa ya? Nggak bisa sih kalau langsung copy. Tapi Ibu caranya dengan bikin dulu nih kayak gini kosongan seperti ini Bu. Nah, tadi misalkan di infografik Ibu ada yang nemu nih di yang sebelumnya Ibu nemu, ini bikin dulu aja nih kosongan kayak gini Bu. Nah, nanti contoh misalkan tiba-tiba Ibu misalkan lagi ngelihat infografik, kayaknya nih gambarnya mau nih saya ambil, bisa kok. Bisa nyari di elements sebetulnya, bisa nyari di elements kayak gini. Misalkan Ibu mau nyari gambar apa Bu? Misalkan penyerbukan. Apa ya Pak? Penyerbukan itu ada nggak ya? Penyerbukan. Oh, itu penyerbukan tuh apa namanya? Bunga ya Bu ya? Atau iya, biologi pelajaran. Misalkan gambar bunga lah Ibu ya, misalkan. Iya, boleh, Gambar bunga ini tinggal taruh aja di sini seperti ini. Nanti Ibu download. Gitu. Nah, itu cara satu, itu cara nyari di elements. Tapi kalau Ibu tiba-tiba nemu di infografik kayak tadi ya Bu ya. Ibu lagi nyari infografik tapi Ibu pengen mindahin satu gambar doang. Iya. Sinyal saya lagi. Nah, misalkan tadi gambar ini deh. Nah, ini Ibu pengen pindahkan gambar satu doang yang ini ya. Gambar satu aja yang Gunung Merapi misalkan sini ya. Ibu pengen mindahin. Ini Ctrl C aja Ibu. Ctrl C atau copy ini. Terus pindah ke yang selanjutnya, yang kosong tadi. Di kontrol, tinggal di paste di sini, Ctrl V. Dia akan pindah ke sini. Gitu. Nah, setelah itu Tetap nanti Ibu download. Nah, setelah itu baru di-download. Ya, download. Setelah itu baru Ibu bisa pindahkan itu ke, nanti kan download gambarnya akan menjadi apa PNG gitu ya. Nanti setelah di-download Bapak Ibu bisa pindahkan gambar ini ke Word. Bapak Ibu kalau sudah mendapatkan akses untuk Canva for Education, semua gambar elemen-elemen ini ya bisa Bapak Ibu gunakan sebetulnya di pembelajaran jenis apapun. Bahkan Bapak Ibu mengambil elemennya aja itu bisa. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Iya, terima kasih. Oke, jika tidak ada lagi, di sini ada classroom poster, ya, sifatnya poster seperti biasa Bapak Ibu. Nah, Google Classroom header ini untuk kalau Bapak Ibu menggunakan Google Classroom, Bapak Ibu bisa mengganti headers-nya sesuai dengan desain Bapak Ibu. Nah, di sini ada worksheet Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jika memang membuat pertanyaan-pertanyaan, di sini ada yang namanya worksheet. Nah, ini bisa mempermudah Bapak Ibu memberikan tugas-tugas. Apalagi kalau anak SD, anak TK itu kan biasanya pengennya yang visualnya itu lebih menarik ya. Tidak hanya sekedar kertas pertanyaan, tapi ada gambar-gambar. Contoh kayak gini nih Bapak Ibu, itu kan lebih menarik buat anak-anak SD, buat anak-anak TK. Misalkan berapa angkaku, misalnya kayak gini. Ini Bapak Ibu udah ada pertanyaannya. Atau sesuai dengan materi pelajaran masing-masing. Biologi misalkan materinya. Kita cari workshop biologi, biasanya sudah ada template-template yang sesuai. Nah, contoh ini, bagian-bagian mikroskop. Nah, ini udah ada nih pertanyaannya. Pun, jika memang template ini tidak sesuai, lagi-lagi Bapak Ibu bisa ganti gambar, ganti pertanyaan, ganti pilihannya seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini untuk yang worksheet. Oke, untuk yang worksheet ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup. Contoh lagi ya, untuk pelajaran lain, English. Pelajaran English, Math. Untuk yang Math, coba kita lihat. Nah, contoh ini. Math ini. Coba. Oh, ini ada 2 lembar. Oke, contoh ini ya, kita ambil hanya satu aja. Nah, ini bisa Math kayak gini. Jadi sebenarnya di Canva sendiri karena sudah sangat mendukung pembelajaran di Indonesia, Bapak Ibu, banyak materi-materi yang sudah ada di Canva gitu. Contoh seperti ini, luas dan keliling bangun geometri, bahkan sampai ke worksheet-nya, bahkan sampai pertanyaan-pertanyaannya.
Jadi kita mempermudah kita juga gitu ketika pembelajaran, oh saya lagi butuh soal atau worksheet tentang ini, cari aja dulu di Canva, siapa tahu ada. Jika sudah ada, ya langsung bisa digunakan. Jika memang mau dirubah-rubah dikit pertanyaannya atau juga ingin ambil hanya sekedar template-nya aja, diganti gambar-gambar dan segala macamnya, itu bisa. Seperti itu Bapak Ibu untuk yang worksheet. Nah, untuk RPP sendiri perlu dijelaskan Bapak Ibu, ini untuk RPP mungkin sekilas saja ya. Karena sebetulnya biasanya tiap sekolah punya template masing-masing ya, jadi tidak perlu menggunakan RPP di Canva. Bahkan untuk weekly lesson plan dan segala macam di Canva juga ada disediakan. Sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Sampai se-provide itu Canva. Ini lebih menarik aja kalau di Canva. Ada desain-desainnya gitu, apa aja yang harus kita ajarkan di kelas dan lain sebagainya. Miss Uut, maaf untuk ekspor video itu apa memang? Ya betul Bu Uut. Jadi untuk ekspor video itu bergantung satu dari panjangnya video kita. Kedua, karena memang upload dan download itu menggunakan kuota kita atau internet. Jadi balik lagi ke sinyal internet kita, Bu. Jadi itu cepat atau lambatnya bergantung kecepatan internet di rumah kita atau di laptop kita. Oke, itu untuk lesson plan Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada grup Fikri, mohon maaf, ya? boleh bertanya? Ya, boleh. Kalau untuk yang worksheet, kita membuat worksheet, jadi mungkin ada beberapa gambar yang kita ambil yang ada di situ, terus ada yang kita ambil dari yang lain itu bisa dimasukkan, maksudnya bisa minta tolong dijelaskan bagaimana cara mengganti gambar-gambarnya itu gitu. Ngambil gambarnya tapi bukan dari sini Bu ya, bukan dari Canva Google. juga. Jadi maksudnya misalnya kalau di bisa. TK itu kan kita perlu gambar-gambar yang maksudnya yang bagus-bagus gitu ya, yang untuk entah itu mewarnai atau untuk tugas anak gitu seperti menarik garis atau apa gitu. Jadi mungkin ada beberapa gambar yang di situ yang kita ambil, minta tolong dijelaskan cara untuk mengambil gambar dan menaruhnya gitu, membuatnya di worksheet itu gitu. Oke, saya contoh cari untuk template pertama Bu ya. Jika memang Ibu ingin mengajar tentang mewarnai contoh ya, langsung cari aja keyword-nya itu mewarnai menggunakan bahasa Indonesia. Contoh misalkan ini, belajar tentang emosional, bisa di replace di sini. Nah ini bisa di sini langsung dia ngeganti ke kanan. Nah tapi misalkan Ibu pengen ganti nih gambar-gambar ini, enggak yang ini pengennya, Ibu bisa cari di elements, Bu. Cari di elements ini sesuai dengan karakter yang Ibu inginkan gitu. Contoh gambarnya ingin sad gitu atau tentang orang sedih, yang lagi sedih. Ibu bisa cari ke sini. Karena ini kalau all seni akan terlalu banyak, Ibu cari aja yang grafik. Nah, misalkan Ibu menentukan nih setnya yang ini nih. Ini misalkan ya setnya ya. Nih, Ibu tinggal ambil aja yang di kiri ini Bu, pindahkan ke sini. Dan untuk ukurannya disesuaikan. Misalkan itu. Seperti itu Bu, Uut, Bu siapa tadi yang bertanya ya? Halo, Bu Santi. Iya. Ya, Bu Santi Pak. seperti itu. Tapi gambar yang di di worksheet yang itu nggak hilang gitu ya Pak? Bisa hilang. Ini kita tinggal klik aja gambar-gambar ini. Tinggal kita pencet delete di laptop kita. Ini kita pencet klik. Oh gitu. Gitu. Nanti kita bisa ganti-ganti semua. Oh iya baik. Nah untuk gambar yang di sininya tinggal kita pindahkan aja. Misalkan kita ganti flower gitu. Misalkan kita pengen gambarnya tentang flower. Pengen gambar tentang bunga. Nah kita pindahkan aja ke sini.
lagi-lagi Canva itu benar-benar hanya drag and drop Bapak Ibu. Jadi benar-benar tinggal cari aja yang di sini Bapak Ibu inginkan, di sebelah kiri sini di elements untuk gambar-gambar. Kalau templates di tempatnya di templates, untuk uploads misalkan Bapak Ibu nggak nemu nih yang sesuai yang keinginan Bapak Ibu bisa cari lagi di Google, terus di uploads ke Canva lewat upload sini. Terus nanti akan Bapak Ibu ada selesai ada di apa namanya clouds-nya Canva, Ibu bisa drag juga pindahkan ke sini. Oke. Ada lagi Bu Santi? Iya Pak, sudah jelas. Oke, seperti itu ya. Untuk worksheet sendiri untuk di TK mungkin bisa mencari gambar-gambar yang untuk di apa namanya untuk diwarnai seperti ini bisa. Banyak banyak template-template template untuk TK mewarnai dan lain sebagainya. Oke, itu untuk worksheet. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ada untuk pertanyaan lagi untuk yang worksheet Bapak Ibu? Nah di sini tuh pun Tanya ada lagi, mind Pak. map. Ya boleh. Tadi kan kalau kita nggak menemukan gambar di situ, kita bisa cari di Google, kita upload. Nah, setelah kita upload itu, baru kita pindahin ke worksheet yang kita bikin. Nah, berarti gambar yang kita upload itu bisa dilihat semua orang dong berarti? Di mana? Dilihat ya Bu? Ya, misalnya kan ada orang yang buka, itu gambar kita itu akan ada di Canva, bisa dilihat oleh semua orang berarti. Oh, tidak Bu. Selagi kita oleh semua orang juga enggak? Tidak. Jadi selagi kita tidak membuat sebagai creator, jadi kan di Canva ini kita hanya sebagai user nih Bu ya. Di sini ada lagi namanya Canva Creators. Nah, selagi kita bukan creators-nya Canva, kita tidak akan bisa mendaftarkan ini semua nih Bu. Apa desain-desain ini semua. Nah, kalau kita mendaftarkan sebagai creators. Oh, berarti yang kita upload tadi hanya kita aja yang bisa pakai. Hanya kita aja yang bisa pakai. Yang kayak gini semua, bahkan foto-foto saya di sini, ini hanya kita aja yang bisa pakai. Yang tahu pun yang ada di situ close-nya ke saya aja. Oke. Oh iya, baik. Terima kasih. Sama-sama Bu. Nah, selanjutnya di sini ada mind map juga Bapak Ibu. Bapak Ibu jika ingin belajar tentang mind map, mengajarkan tentang mind map atau juga flashcard, di sini ada pilihan-pilihannya. Apalagi untuk yang mind map dan flashcard ini sering ya digunakan untuk di pembelajaran SD ataupun di apa lower grade seperti TK dan SMP 1 2. Ini untuk flashcard-nya Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu mengajar tentang alfabet, di sini ada. Jika Bapak Ibu mengajar tentang apa tumbuhan, buah-buahan atau juga tentang nada, di sini sudah ada template semua. Bapak Ibu tinggal cari jika memang tentang hari, contoh ini tentang malam dan siang ya. Nah, ini bisa flashcard ini. Dan ini semua bisa di-download ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa download, misalkan ini Bapak Ibu tertarik dengan flashcard ini, bulan baru, bulan sabit awal, paruh awal, dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa download. Setelah di-download nanti Bapak Ibu bisa mengguntingnya dan bisa menjadi pembelajaran di dalam kelas masing-masing. Oke, untuk yang flashcard, nah ini sesuai dengan, lagi-lagi sesuai dengan keinginan dan juga tujuan dari pembelajaran Bapak Ibu di dalam kelas. Contoh kayak ini berarti ini belajar tentang binatang-binatang dalam kelas. Untuk yang ini itu mind map Bapak Ibu. Mind mapping biasanya pelajaran-pelajaran yang sifatnya itu penjelasan panjang supaya lebih menarik lagi anak-anak. Bapak Ibu bisa membuatnya dalam bentuk mind map seperti ini. Nih. Misal strategi, coba kita cari mind map biology biar lebih relate. Oke, contoh misalkan ini aja ya. Contoh template ini kita jadikan template untuk biologi. Nanti tinggal ganti aja di sini temanya misalkan tentang apa ya biologi itu. Materi di biologi itu contoh fotosintesis itu. Fotosintesis. Nanti
di sini apanya gitu, penjelasan besarnya nanti di sini penjelasan detailnya Bapak Ibu bisa ganti. Tinggal klik 2 kali aja, terus tinggal diklik di sini. Di sini juga sama, tinggal klik 2 kali. Untuk gambar-gambarnya lagi-lagi bisa tinggal cari aja di elemen sesuai dengan materi pembelajaran yang Bapak Ibu inginkan. Seperti itu untuk yang mind map. Biasanya ini nanti Bapak Ibu juga bisa download, Bapak Ibu jika sudah membuat mind map, dan nanti di kelas Bapak Ibu bisa tunjukkan ke anak-anak supaya lebih tertarik anak-anak belajar di kelas. Oh, ada penjelasan detailnya gitu. Atau bisa dibagikan ke dalam kelompok-kelompok di dalam kelas nanti supaya mereka bisa mempelajarinya melalui mind map tersebut. Nanti mereka minta dijelaskan apa yang mereka dapatkan di dalam mind map tersebut. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu, sisanya nanti untuk yang Instagram Story dan Instagram Post ini adalah postingan-postingan untuk Bapak Ibu menjadi content creator di sosial media. Ini banyak banget Bapak Ibu, biasanya untuk upload video, foto, kita akan dapat banyak content di sini. Bahkan Bapak Ibu pengen punya usaha sampingan, bikin logo baru, di sini bisa. Beberapa logo saya buat di Canva. Bahkan banner, Bapak Ibu banner di sekolah ini pun ada. Bapak Ibu bisa cari aja banner kayak banner landscape. Jadi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu aja banner, misalkan lagi butuhnya itu ada. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu semua sampai sini? Mister boleh nanya sekali lagi? Iya, boleh. Udah pukul 12 juga ini. Oh, masih diizinkan tidak Pak Ep? Berapa orang lagi, Bu Rini? Kita sampai jam 12.15 ya, karena azan sudah berkumandang. Nanti mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Fikri. Boleh. Kalau ibaratnya belum puas nih, nanti harus dilanjutkan, ada session kedua nih. Nanti kita sepakati lagi dengan Miss Nininya bagaimana. Siap. Oke, silakan Miss Nur. Ya, terima kasih. Saya mau tanya, untuk yang ke Edu, yang for Edu, itu kan kita udah login yang gurubelajar.id. Tapi untuk melihat, tapi di dalamnya itu elemennya masih ada berbayarnya gitu. Gimana itu? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, Bu. Untuk Canva for Edu tetap harus diregistrasi lagi, Bu. Jika memang Ibu sudah menggunakan atau Ibu sudah registrasi menggunakan akun tersebut, bisa di-upgrade ke Canva for Education. Nah, itu nanti biasanya kalau Ibu login di kiri bawah tuh ada pilihan tuh untuk mengupgrade-nya sebagai teachers gitu. Atau juga Ibu bisa login menggunakan link yang saya berikan tadi di canva.com/education. Yang di sebelah mana ya? Di sini tuh tadi saya juga nyoba saya ada hanya coba pro gitu aja. Yang bawah ada nggak Bu, di bawah pojok kiri? Tidak ada. Izin share. Ya, boleh. Kebetulan kalau saya sudah Edu Pak Fikri, udah lama juga sih, udah hampir sebulan ini iseng-iseng. Karena waktu itu ada iseng-iseng lihat YouTube lah panduannya, ada kan di YouTube ada panduannya itu. Sampai sekarang sih tadi saya buka masih bisa, bahkan bisa gabung juga ke kelas-kelas lain ya, jadi minta gambar mereka berpadu-padu gitu juga. Mungkin nanti ada itu info tambahan kali Pak Fikri tentang, karena ternyata beberapa teman juga nggak bisa sih, walaupun dengan akun yang sudah benar, passwordnya benar, tapi akhirnya kembali lagi kayak minta legalitasnya. Mungkin solusinya gimana Pak? Untuk jika memang sudah upload dokumen dan segala macamnya, itu balik lagi ke kuasanya di Canva Bapak. Jadi biasanya ada yang bahkan teman saya 3 kali baru dia berhasil, tapi ada yang baru mencoba baru beberapa menit langsung terverifikasi. Kadang-kadang itu lagi-lagi bergantung dari permintaannya, tiba-tiba lagi banyak apa enggak, atau juga biasanya ada yang ketika fotonya itu kurang pas atau ngeblur atau seperti apa gitu sih Pak. Jadi banyak faktor sebetulnya ketika kita mendaftar. Oke Ibu, ini untuk yang paling bawah hanya sampai buka aplikasi Canva Ibu ya? Tidak ada tampilan lain lagi? Sudah paling bawah. Kalau Ibu pencet yang akunnya D, yang di D pencet akunnya.
Oke, ini kadang sudah terjadi. Terus kalau yang pencet yang titik 3 di samping kiri atas, Bu. Ini? Karena ya, enggak, titik 3 yang sampingnya lagi. Ya, itu. Lagi. Oke, terus lagi ke bawah, scroll ke bawah. Enggak, yang tadi scroll ke bawah. Masih belum muncul ya. Nah, biasanya nih di bawah sini nih ada pilihan untuk menjadi Canva for Education. Atau Ibu canva.com-nya di /education bisa nggak? Tambahkan atas education /education. Ya. Kalau ini Ibu login menggunakan yang tadi, berarti ngulang lagi dari awal ya tahapan? Tahapannya mengulang lagi dari awal. Tadi juga begitu saya masuknya. Iya, masuknya. Iya. Tapi pengalaman saya Pak Fikri waktu itu juga 2 kali 24 jam. Iya betul, harusnya 2 kali 24 jam sih. Ya waktu itu. Nah ini Ibu udah muncul Ibu. Tapi Ibu tadi udah daftar Ibu ya? Belum. Belum sampai sini? Belum. Ini tadi pas saya ketik mulai. Nah ini berarti tetap harus didaftarkan lagi menggunakan sekolah ya? Iya betul, harus mendaftarkan semua. Harus melalui, walaupun Ibu menggunakan domain sekolah atau menggunakan belajar.id, Ibu harus tetap daftar ini, Bu. Oke, udah. Nanti saya coba lagi deh. Oke, baik. Nanti tinggal Kalau diisi nggak aja, Bu salah ya. Pak Fikri mungkin potong juga, kalau nggak salah ada 2 dokumen yang kemarin itu dimunculkan ya. Pertama adalah foto, yang kedua adalah waktu itu SIM PKB-nya ya. Ya boleh SIM PKB itu juga bagus tuh. Jadi Kalau SIM screenshot PKB dari itu, SIM PKB. ya boleh tuh. Pokoknya intinya ada ada nama sekolah itu akan lebih baik. Entah itu SIM PKB, ID card, SK, itu semua bisa kita upload sebagai dokumen. Itu SIM PKB juga bisa jadi solusi jika memang tidak ada SK, tidak ada ID card, misalkan hilang gitu ID card, bisa cari aja di SIM PKB, buka ininya, nanti di capture SIM PKB-nya, di upload ke dokumen tersebut. Itu Pak. Seperti itu Bu ya, nanti dilanjutkan lagi aja pendaftaran yang tadi Bu. Walaupun Ibu sudah menggunakan belajar.id, tetap harus register ulang. Dan ketika sudah register, waktunya 2 kali 24 jam atau 48 jam. Nah, biasanya ngaret-ngaret dikit tuh sampai ke seminggu. Jika sudah seminggu, coba lagi aja daftar ulang lagi, karena biasanya itu sudah gagal. Kalaupun tidak dapat notifikasi Bapak Ibu gagal, biasanya itu sebetulnya sudah gagal. Dicoba lagi aja menggunakan email baru yang lain lagi, upload dokumen lagi, biasanya yang kedua tuh berhasil. Itu Bapak Ibu. Terima kasih, Mister. Ya, terima kasih juga Bu. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semua atas kehadirannya hari ini di dalam pelatihan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, saya mau minta tolong Bapak Ibu isi kehadiran di link yang saya berikan ya Bapak Ibu ya. Nanti ada oleh-oleh untuk Bapak Ibu semua. Ada oleh-oleh Bapak Ibu semua di link ini. Yang ini terakhir ya, Google Form. Satu itu ya. Kehadiran nanti akan ada sertifikat juga, walaupun nanti ini acaranya dari Al Zahra, tapi nanti kami menyediakan sertifikat juga Bapak Ibu sebagai pelatihan Bapak Ibu mengikuti hari ini, yang sudah mengikuti hari ini. Oke, jika memang sudah tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu semua, terima kasih banyak kehadirannya hari ini semua. Di hari Sabtu jam 10 sampai jam 12, ini kita masih belajar nih Bapak Ibu, namanya guru yang harus terus belajar, harus terus menambah ilmunya supaya di kelas tuh lebih menarik pembelajarannya, anak-anak pun lebih tertarik untuk belajar apa yang kita berikan materinya di dalam kelas. Terima kasih Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Fikri. Alhamdulillah teman-teman tadi banyak ilmu yang kita dapat. Jadi sebenarnya dari kita itu ada yang benar-benar mungkin belum pernah melakukan, karena ternyata ada juga ya yang takut itu menggunakan Canva itu segala macam, ya takut nggak bisa mungkin.
Tapi kalau sudah mengerti begini, insya Allah nanti besok akan kita mulai mencoba. Beberapa teman sudah mulai mencoba, mungkin termasuk saya, tapi ternyata pengetahuannya adalah hanya setitik. Jadi tadi juga banyak hal yang baru yang coba saya utak-atik, ternyata menarik juga untuk dikembangkan ya Pak Fikri. Terima kasih banyak Pak Fikri, mohon maaf. Nanti saya ingin ngobrol juga nih sama Bu Nini, mungkin perlu juga nih ada sesi kedua, mungkin pemantapan di aplikasi lain yang sifatnya untuk menunjang proses pembelajaran kita. Ya, katanya Merdeka Belajar adalah anak-anak merdeka, gurunya sebenarnya tidak, karena tetap harus belajar. Gitu aja. Terima kasih teman-teman dan sahabat semua. Mungkin ada kata akhir dari Miss Nini. Miss Nini ya? Oh, mungkin sedang tiada kemana-mana. Baiklah, karena silakan aja Pak, udah cukup dari saya. Gitu Makasih. ya? Oke, siap. Terima kasih Miss Nini. Terima kasih buat semua. Semoga kita tetap semangat belajar. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk formulir mohon diisi terlebih dahulu. Ya. Ada di kolom. Terima kasih Mr. Fikri untuk ilmunya. Terima kasih juga Bu Rahmi, Pak, semua Bapak Ibu semua, terima kasih banyak. Makasih. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Fikri. Terima kasih. Oke. Izin pamit ya. Assalamualaikum. Ya.